gitu loh. Cuplikan Itu Power yang Puan episode seharusnya. kali ini. Tapi yang paling sangat memprihatinkan itu adalah kita bisa lihat buruh-buruh di perkebunan. Buruh perkebunan, buruh perempuan itu jauh lebih tidak manusiawi. Makanya saya bilang korban kekerasan dan pelecehan seksual itu bukan hanya buruh, perusahaan yang sebenarnya mengalami kerugian, tapi kan tidak pernah dilihat itu menjadi dampak bagi perusahaan. Makanya saya berharap jangan memberikan ruang-ruang bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerjanya. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi di podcast Power Puan bareng aku Dede hari ini yang juga ditemani oleh narasumber yang pastinya oke banget. Nah, kali ini aku ditemenin sama Mbak Nining Elitos, yaitu aktivis buruh sekaligus juga pengurus Pusat Federasi Aliansi Buruh Indonesia. Halo Mbak Nining. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ini kita tappingnya pagi-pagi ya guys. Mbak Nining gimana kabarnya? Baik, sehat. Ya mungkin Mbak Nining mau coba sapa dulu nih Sobat Puan di rumah. Ya, selamat pagi dimanapun seluruh masyarakat yang menonton kegiatan ini, tentu semoga memberikan edukasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Oke, Mbak Nining terima kasih ya sudah mau hadir sebagai narasumber di podcast Power Puan. Ini pas banget karena sebentar lagi kita kan akan memperingati Hari Buruh Internasional ya Mbak. Yeah. Jadi kami ingin banyak berdiskusi dan menanyakan nih sama Mbak Nining yang tentu saja ahlinya. Enggak juga, cuman pengalaman aja. Nah, sebenarnya nih Mbak, kenapa sih ada Hari Buruh Internasional? Mungkin Mbak Nining bisa ceritakan sedikit ada apa gitu sampai ada Hari Buruh Internasional. Ya, terima kasih atas kesempatannya karena saya senang ketika dikontak oleh Yayasan Kesehatan Perempuan melalui Kak Pre, dilanjut ke Dede gitu ya, mendengarkan tentang persoalan bagaimana orang tidak banyak tahu sejarah bahwa peran perempuan sebenarnya dalam perjuangan ketika di zaman itu gitu ya, 1886 di Chicago. Amerika Serikat itu berangkat dari kaum perempuan sebenarnya yang protes terhadap kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, terus kemudian juga upah yang memang masih rendah gitu ya. Dan kemudian dari hal itu terjadilah karena diorganisasi oleh serikat buruh dan kemudian terjadi perjuangan gerakan yang besar-besaran dan kemudian juga akhirnya kalau kita cerita panjang mungkin tidak cukup waktunya di sini, tapi sejarah itu membuat munculnya solidaritas serikat buruh, kaum buruh di seluruh dunia gitu ya gitu. Di Amerika Serikat berangkat dari buruh perempuan, terus kemudian melibatkan perjuangan dari kelompok-kelompok lain gitu ya, serikat-serikat buruh, bahkan bagaimana memperbaiki kondisi kerja, jam kerja yang tidak manusiawi gitu, karena jam kerja pada saat itu kan sampai 16 jam gitu ya, bahkan bisa lebih, belum lagi upahnya yang rendah, sehingga muncullah perjuangan dari kaum buruh untuk memperbaiki kondisi yang sampai hari ini dinikmati. Ya, betul. Harus diketahui itu 8 jam itu adalah buah perjuangan yang mengorbankan nyawa orang, bahkan ada yang dipenjara, ditangkap gitu ya. Itu harus kita apresiasi para pejuang pada saat itu. Walaupun itu terjadi di Amerika Serikat, tapi di Indonesia pada zaman itu adalah masih di zaman penjajahan kan gitu. Masih kita belum seperti sekarang gitu. Di Indonesia pertama kali itu adalah sejak 1920 gitu ya gitu, sudah mulai melakukan perlawanan terhadap kondisi yang buruk ketika zaman itu kan masih penjajahan Belanda ya gitu. Nah sampai hari ini singkat cerita sampai hari ini itu adalah terus dilakukan oleh kaum buruh. Kenapa 1 Mei itu adalah menjadi peringatan yang penting, bukan hanya sekedar seremonial, tapi masih memperjuangkan kondisi yang memang tidak baik, karena sampai hari ini
rakyat sudah semakin tidak punya kepastian kerja, perlindungan yang semakin minim gitu ya, kesejahteraan yang juga tidak seimbang dengan zaman gitu. Nah, maka besok 1 Mei itu masih tetap kami beri nama itu, ada 1 Mei adalah hari yang melawan gitu ya, gitu, untuk bagaimana memperbaiki kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Itu yang menjadi harapan kita. Tapi harus diingat gitu ya, problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini, walaupun kita sudah menikmati ada istilah 3 gitu ya, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi, faktanya kita belum bisa menikmati itu gitu loh. Masih banyak di sektor-sektor industri, di perkebunan gitu ya, di apa istilahnya, di kelautan gitu, masyarakat kita belum bisa menikmati istilah 3 itu, yang masih adalah walaupun mereka bekerja 8 jam, tapi mau tidak mau mereka harus bekerja lembur karena upah yang rendah, karena jaminan kesehatan masih minim, belum lagi ruang aman bagi perempuan juga masih minim gitu ya, gitu, baik di ruang-ruang publik maupun di tempat-tempat kerja. Kita tahu selain keamanan yang masih minim, walaupun di Undang-Undang 13 sebenarnya mengatur bagaimana menjaga harkat dan martabat manusia, kesusilaan gitu ya, gitu. Tapi prakteknya para pekerja atau buruh masih mengalami ruang-ruang tidak aman itu. Misalkan kekerasan atau pelecehan seksual. Kekerasan kan tidak hanya fisik, tapi kekerasan verbal, non fisik gitu ya, gitu. Termasuk juga tentang persoalan pelecehan seksual masih cukup tinggi di tempat-tempat kerja ataupun di ruang-ruang publik. Iya, menarik sekali ya Mbak Nining. Tadi saya mendengar bahwa ternyata inisiasinya justru gerakan ini dari kelompok perempuan gitu kan, bahwa kaum buruh perempuan. Iya, kaum buruh perempuan gitu kan. Dan tadi Mbak Nining juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya banyak sekali stigma yang diterima oleh buruh sebetulnya kan. Hari ini kita menikmati saja perjuangan dari para pejuang buruh sebelumnya gitu kan. Padahal kalau kita kayaknya sekarang tuh kalau kita demo di pinggir jalan, orang-orang yang di gedung-gedung itu cuma bisa ngeliatin, padahal mereka juga kan merasakan hasil perjuangan kita. Betul ya Mbak ya? Esensi dari buruh itu kan orang yang menerima upah kan gitu. Dia mau di gedung, di kantor, dimanapun tempatnya, itu adalah esensinya buruh gitu. Sama buruh ya. Cuma memang di zaman rezim otoriter, di Orde Baru kan memang paradigma hal-hal seperti itu kemudian dianggap hal yang menakutkan gitu ya. Maka kata buruh pun juga tidak boleh digunakan, ada istilah karyawan gitu ya. Termasuk juga hari buruh juga sulit untuk pelaksanaannya karena memang suara-suara dari kaum buruh kan tidak boleh begitu melakukan gerakan gitu. Nah, dari saya melihatnya ada satu hegemoni paradigma yang kemudian maka masih banyak masyarakat yang masih alergi dengan kata buruh gitu ya, padahal sejak dari awal pekerja atau buruh itu adalah bagian dari orang yang menerima, dan itu dirubah ketika di rezim otoriter gitu, karena memang kekuatan buruh itu dianggap yang menakutkan bagi kepentingan para kapitalis gitu, para kepentingan modal yang memang seringkali mengeksploitasi sumber daya manusianya gitu. Ini menarik ya, ini apa ya, maksudnya ini baru ya buat saya juga pribadi gitu loh Mbak, bahwa ternyata kaum kapitalis ini atau ini pada takut sama kata buruh gitu ya. Iya, buruh dan serikat buruh itu bagi yang serikat buruh ya dianggap momok bayi, padahal itu kan seharusnya bisa berjalan gitu kan. Sebenarnya pengusaha atau manajemen seharusnya menguntungkan bagi ketika serikat buruh. Misalkan kalau terjadi masalah satu buruh, setiap hari misalkan satu perusahaan ada 1.000 dan 100 atau 20 ada masalah atau hal apa. Nah, ketika harus berhadapan masing-masing kan pasti akan mengganggu produktivitas. Tapi kalau ada serikat buruh, apa yang menjadi problem itu kan bisa dibicarakan secara bersama-sama sehingga dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian
seharusnya dilihat dipandangnya di sana gitu. Ya. Nah, tapi di sisi lain kita bicara hubungan industrial gitu ya, tentang persoalan di dalam aturan ketenaga kerjaan, bahkan institusi negara kita, bicara tentang kesejahteraan, kesetaraan, tapi prakteknya kesetaraan itu sampai hari ini itu adalah sulit diwujudkan. Yang ada adalah masih banyaknya ketimpangan relasi kuasa yang kemudian memanfaatkan para buruhnya itu masih terjadi. Kalau gitu mungkin Mbak Nining bisa menggambarkan sedikit ya kondisi bagaimana buruh perempuan saat ini di dalam lingkungan kerja. Seperti apa sih Mbak? Atau maksudnya kondisi idealnya itu seperti apa gitu? Iya, kalau kita bicara kondisi ideal, tentu sebenarnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur gitu ya. Pertama tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap semua bagi buruhnya. Yang kedua adalah bagaimana memberikan ruang aman bagi semua para buruhnya. Terus juga termasuk bagaimana menjaga harkat dan martabat dari sebagai makhluk manusia sebenarnya. Itu sudah jelas esensi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, konstitusi negara kita. Tapi prakteknya dalam implementasinya itu seringkali diabaikan. Perlindungan bukan menjadi prioritas, ruang aman tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana produktivitas yang menghasilkan berlipat ganda keuntungan gitu. Tetapi tidak memikirkan bagaimana kesehatan para pekerja. Misalkan saya ini kan mantan buruh pabrik di garmen dan tekstil. Dan satu land itu pasti diberikan selalu kerja dengan target. Nah, kalau targetnya tidak dicapai, pasti kita mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu tidak fisik gitu, tapi secara verbal, maki-makian, kemudian cacian yang tidak patut kita dengarkan gitu ya, gitu. Itu mengganggu psikologis kita dan itu berdampak kepada produktivitas loh. Sebenarnya kerugian itu bukan terhadap buruh gitu ya, tapi perusahaan juga sebenarnya. Dampak dari kekerasan itu yang akhirnya otak kita juga akhirnya jadi tidak sehat. Pikiran kita juga tidak sehat, istirahat kita juga tidak sehat, dan kemudian kerja-kerja kita juga menjadi tidak fokus gitu, akhirnya tidak produktif. Yang itu seharusnya menjadi hal yang utama gitu loh, itu yang seharusnya. Tapi yang paling sangat memprihatinkan itu adalah kita bisa lihat buruh-buruh di perkebunan, buruh perkebunan, buruh perempuan itu jauh lebih tidak manusiawi. Saya walaupun tidak semua ya, perusahaan saya belum menemukan semua, tapi ada praktek yang saya temukan, misalkan kayak di Riau, itu pekerja perempuan yang harus bekerja secara manual gitu ya, mereka satu buruh perempuan harus menghabiskan 2.000 kilo pupuk dengan memupuk secara manual gitu ya gitu. Dan jika dia tidak mampu untuk mengerjakan itu upahnya dikurangin. Begitu juga ketika mereka misalkan mengerjakan tentang persoalan penyemprotan gitu. Nah, saya melihatnya perbudakan di saat ini tuh masih terjadi gitu. Kita berharapnya sih harus ada memang politik will dari pemerintah bagaimana persoalan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya terhadap perilaku-perilaku para pengusaha yang memang nakal gitu. Karena mereka melakukan kebijakan atau melakukan kekerasan, ya itu semuanya sewenang-wenang gitu ya, kekuasaannya dilakukan. Iya, di industri itu tidak hanya di pabrik, di perkebunan, bahkan di kantor-kantor gitu ya gitu. Apalagi kalau saya setiap hari itu mendengar kata-kata yang tidak patut itu ketika saya bekerja masih, bahkan saya tanya dengan buruh yang hari ini masih bekerja, karena setiap hari saya masih berinteraksi dengan buruh-buruh, mereka sering bahkan cukup tinggi ya. ILO saja mengeluarkan data tentang kekerasan terhadap pekerja atau buruh itu 70,49 apa 94 gitu datanya. Artinya hampir seluruh buruh kita mengalami kekerasan gitu ya. Kekerasan fisik minim gitu ya, saya lupa berapa besarnya, sekitar 49, tapi kekerasan
verbal, kekerasan non fisik itu cukup tinggi. Nah, terkait kebijakan mungkin ya Bu ya, kalau tadi kan mungkin masih banyak perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang nakal begitu ya. Dari pihak pemerintah sendiri, kebijakan itu sebetulnya sudah ada atau masih banyak celah untuk melindungi buruh-buruh khususnya buruh perempuan? Sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara implisit memang masih minim gitu ya gitu. Tapi untuk garis besar ya misalkan saya lupa pasalnya, tapi di dalam itu mengatur bagaimana memberikan perlindungan, kesehatan, keamanan, keselamatan serta menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, cuman kan dari poin pasal titik itu kemudian bagaimana mengimplementasikan itu gitu kan gitu. Dan dia tidak ada bagaimana mengatur tentang ketika para pengusaha melakukan pelanggaran itu, sanksi-sanksinya itu masih sangat minim gitu. Memang secara regulasi masih minim gitu. Walaupun hari ini kita tahu ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, yang bisa juga dijerat bagi para pelaku di industri, baik di industri maupun di masyarakat kita gitu ya. Tapi saya melihatnya ini perlu ada turunan dari sebuah kebijakan itu agar memang bagaimana paling tidak adalah mengurangi dari hal-hal apa yang selama ini dihadapi oleh kaum buruh. Nah, selain mengurangi, kita berharapnya sih itu tidak terjadi dengan siapapun. Paling tidak ada satu keseriusan gitu ya, bagaimana membuat pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Tapi ketika pencegahannya ada, pengawasan dan penegakan hukumnya lemah, itu juga akan tidak berarti apa-apa kan gitu. Itu sebenarnya menjadi harapan kita terhadap pemerintah ini betul-betul membuat satu regulasi atau kebijakan yang memang kita bicara tentang persoalan kesetaraan, kesamaan gitu ya, tentang persoalan perlindungan, ruang aman tuh di sana gitu loh. Tidak hanya memikirkan semata-mata tentang persoalan bagaimana investasi semata, tapi prioritas kemanusiaan itu yang menjadi utama gitu loh. Tentang persoalan keamanan itu menjadi ruang aman bagi semua itu menjadi penting gitu loh. Kami sebagai organisasi serikat buruh tidak hanya berjuang tentang hak-hak yang sekedar upah gitu ya, sekedar tentang persoalan cuti tahunan, tapi kita juga tentang persoalan bagaimana hak kesehatan reproduksi perempuan seperti hak cuti melahirkan, keguguran, terus kemudian juga cuti haid. Tapi dalam prakteknya cuti haid itu memang masih banyak para pengusaha yang belum mengimplementasi dan melaksanakan itu dengan berbagai macam dalih gitu ya. Padahal kita tahu industri-industri yang ada di Indonesia ini justru banyak mengekspansi modalnya ke daerah-daerah buah dari sebuah kerja keras hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha. Nah, disitulah kalau disebut dengan relasi keseimbangan gitu ya. Nah, yang terjadi adalah relasi ketimpangan gitu loh. Betul. Menarik ya. Tadi Mbak Nining juga sudah menjelaskan soal ada perjuangan tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi ya. Sebetulnya ada nggak Mbak perjuangan khusus yang dilakukan oleh buruh perempuan terkait ini gitu? Mungkin apakah ada advokasi kebijakan kah atau sebetulnya sudah ada dorongan-dorongan dari para pejuang buruh perempuan untuk pemenuhan itu gitu? Sebenarnya kami sebagai organisasi serikat buruh tidak pernah membatasi dengan berbagai macam sektor lain gitu ya gitu. Itu yang harus menjadi highlight-nya. Yang kedua adalah kami memang terlibat dalam berbagai macam perjuangan. Misalkan undang-undang TPKS itulah kami aktif terlibat bersama-sama dengan berbagai macam kelompok masyarakat yang berjuang bagaimana disahkannya undang-undang TPKS. Terus kemudian juga sampai hari ini mensupport dan mendukung perjuangan kawan-kawan pekerja rumah tangga agar mereka juga punya perlindungan dan punya hak yang sama gitu ya.
karena memang tidak boleh sebenarnya melegitimasi diskriminasi terhadap walaupun dia hanya satu orang gitu ya, dia punya hak yang sama dengan di mata hukum hidup di negara kita. Nah, tapi masih banyak praktek-praktek diskriminasi terhadap para pekerja gitu ya, khususnya perempuan, apalagi pekerja rumah tangga itu adalah mayoritas perempuan gitu. Terus tentang persoalan bagaimana juga tentang hak ASI gitu ya, gitu hak ASI, daycare misalkan, tempat karena dengan upah yang murah buruh harus berjuang untuk melakukan penitipan anaknya dengan berbagai macam resiko, kadang anaknya mengalami kekerasan juga, bahkan sampai hilang nyawanya gitu kan gitu, padahal orang tua bekerja demi untuk bagaimana memberikan kehidupan terhadap anaknya, tapi tantangan itu juga masih besar kepada pekerja. Nah, kami sedang memperjuangkan juga tentang daycare terhadap kaum buruh di berbagai macam kota dan daerah, bahkan juga bagaimana memastikan tentang persoalan hak-hak perempuan gitu ya, laktasi gitu. Ruang laktasi. Tidak hanya sekedar ruang laktasi, tapi ada waktu dan kesempatan bagi para pekerja perempuan untuk memberikan ASI terhadap anaknya. Walaupun mayoritas hari ini belum banyak perusahaan untuk memberikan, tapi kita mendorong setiap serikat pekerja yang ada di industri-industri di mana anggota kita mendorong mereka memperjuangkan itu. Karena kan sebenarnya ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, tentang Kementerian Kesehatan tentang laktasi, ruang pojok ASI, tapi sangat disayangkan kalau di industri-industri ya memang taruh di pojok gitu gitu ya. Beneran gitu. di pojok ya. Aksesnya jauh, butuh waktu gitu gitu. Nah, harapan kita juga dengan adanya kebijakan ini juga harus adanya pengawasan dan penegakan hukum gitu ya, adanya edukasi terhadap para perusahaan-perusahaan. Walaupun ada perusahaan-perusahaan yang menjalankan, tapi tidak banyak yang perusahaan yang memberikan ruang-ruang seperti itu gitu. Kita bisa lihat ya mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang menyediakan hal itu gitu, tapi kebanyakan kan ya masih minim gitu kan gitu. Oke. Ini berat ya. Ternyata tema kali ini topiknya berat banget loh Sobat Puan. Ini jadi refleksi bersama bahwa banyak sekali yang harus diperjuangkan gitu ya, khususnya untuk teman-teman buruh. Ini kita juga buruh sih sebetulnya ya, tim kita semuanya, karena kita kan masih diberi upah oleh orang lain kan kalau definisi buruh sendiri. Nah, kalau melihat itu sebetulnya tadi udah dijelaskan sih sama Mbak Nining gitu ya, banyak tantangannya. Kalau tantangan sendiri dalam mungkin Mbak Nining juga bisa ini ya menceritakan terkait tantangan yang dihadapi Mbak Nining ketika ada kasus-kasus mungkin ya yang kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh buruh perempuan tuh seperti apa tantangannya, mungkin sekaligus juga penanganannya gitu. Iya, kalau bicara tentang persoalan spesifik kasus kekerasan dan pelecehan seksual baik itu di tempat kerja maupun di masyarakat, memang tidak mudah gitu ya gitu. Tidak banyak kaum perempuan yang speak up gitu ya gitu. Kadang-kadang mereka diam karena memang akibat dari sebuah hubungan kerja yang kemudian mereka status kerjanya magang, kontrak gitu ya, alidaya, sehingga kadang-kadang relasi kuasa memanfaatkan ruang-ruang itu gitu ya gitu. Terus belum lagi kemudian rekan sekerja bisa jadi bisa karena kemudian ketidakberanian untuk berbicara itu ada banyak faktor gitu ya, kaum buruh. Ada stigmatisasi terhadap para pekerja, dianggap ya salah kamu sendiri sih cara berpakaian atau hal kamu gini dan yang lain gitu. Bahkan bisa jadi korbannya justru dikucilkan, bahkan dicemooh gitu ya gitu. Itu yang membuat kalau saya melihat kekhawatiran terhadap pekerja speak up gitu ya. Dia selain dikucilkan, dicemooh, disalahkan gitu ya. Bisa jadi dia dikorbankan, diputus hubungan kerjanya gitu. Itu sehingga mereka ada yang berdiam diri. Bagi yang sudah memiliki keberanian karena diberikan edukasi di dalam organisasi serikat buruh gitu ya, mereka berani melawan gitu untuk bicara speak up. Nah, cuman tantangannya ketika kita sudah melakukan pendampingan gitu ya, buruhnya mau berjuang bersama,
tantangannya adalah terhadap keluarga. Keluarga yang kemudian merasa malu dengan ketika ini menjadi perbincangan orang banyak, bahkan dianggap nanti ini adalah tidak tahu diri, sudah diberi pekerjaan atau hal apa gitu ya. Nah, itu yang kemudian tantangannya. Belum lagi kalau keluarganya kemudian yang sangat disayangkan adalah peran dari para penegak hukum, misalkan dari tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat, bahkan juga institusi birokrasi gitu ya, gitu justru memberikan arahan ya sudahlah daripada nanti kasusnya ya dianggap korban dirugikan gitu ya. Jadi seharusnya kita memberikan pencerahan, justru diberikan didorong untuk berdamai, dibuat gitu ketakutan gitu kan, dibuat kekhawatiran kayak gitu. Seharusnya itu tidak seperti itu. Nah, supaya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual itu semakin tidak bertambah korban, seharusnya kan harus diberikan efek jerah. Yang diberikan efek jerah justru yang diberikan doktrin itu kan seharusnya kepada pelaku gitu. Nah, itu yang seharusnya. Nah, apalagi kalau di dalam perusahaan, di tempat kerja itu dia punya jabatan gitu ya gitu. Perusahaan, pimpinan-pimpinan perusahaan kadang-kadang juga walaupun perempuan, mereka juga tidak memberikan perspektif terhadap perempuan, tidak memberikan perspektif perlindungan terhadap perempuan, walaupun ada itu ya yang punya perspektif. Saya baru kemarin habis ngisi di Sumatera Selatan, tiba-tiba pulang ada korban pelecehan seksual gitu yang dilakukan atasannya. Kita mendampingi, bahkan kita sudah membuatkan satu tulisan kepada perusahaan. Justru ada indikasi kuat pihak melalui orang-orang perusahaan gerilya, orang-orang yang punya kaitan dengan pelaku datang gitu ya, terus kemudian dengan berbagai macam cara untuk berdamai gitu. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya pihak perusahaan juga tidak boleh mentolerir gitu ya, karena yang rugi itu bukan korbannya aja loh. Tapi kalau kita bicara tentang persoalan korban kekerasan dan pelecehan seksual, kos ketika burunya sering sakit itu kan biaya kos kesehatan bertambah. Kalau burunya tidak konsentrasi karena pikirannya tidak tenang, tidak aman, kan tidak mengganggu produktivitas. Itu sebenarnya makanya saya bilang korban kekerasan dan pelecehan seksual itu bukan hanya buruh, perusahaan yang sebenarnya mengalami kerugian, tapi kan tidak pernah dilihat itu menjadi dampak bagi perusahaan. Makanya saya berharap jangan memberikan ruang-ruang bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerjanya. Walaupun kekerasan dan pelecehan seksual itu bisa terjadi dengan siapa saja gitu ya gitu, tapi mayoritas objektifnya itu korbannya adalah perempuan. Miris ya Mbak mendengar tadi cerita Mbak Nining di lapangan seperti apa gitu, bahwa ternyata tidak di mana-mana, bahkan di tempat bekerja di perusahaan pun ternyata korban itu selalu dapat resiko dan juga dapat stigma yang lebih besar gitu kan. Harusnya dia dilindungi, tapi justru malah dia yang dipojokkan, bahkan gitu dapat kan. ancaman, dapat ancaman, resikonya kehilangan pekerjaan gitu kan. Padahal dia yang jadi korban gitu kan. Tapi lagi-lagi yang dirugikan adalah korban. Terima kasih Mbak Nining sudah sharing ini gitu. Jadi sebetulnya ya Mbak, kalau bisa dilihat kondisi saat ini buruh perempuan itu masih belum mendapatkan lingkungan kerja yang aman ya, begitu ya? Iya, kira-kira. Karena gini, kita tahu beberapa tahun terakhir seharusnya kan dengan adanya regulasi undang-undang ketenaga kerjaan paling tidak dievaluasi kelemahan dan kekurangannya, diperbaiki gitu ya. Tapi prakteknya justru melahirkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan dampak penurunan terhadap kesejahteraan dan juga kepastian terhadap para buruhnya gitu ya gitu. Kita bisa lihat seharusnya kalau mandat dari konstitusi itu menjamin kepastian kerja dan penghidupan yang layak. Prakteknya hari ini kita masih bisa lihat di kawasan-kawasan, di luar kawasan gitu ya, di tempat-tempat kerja
eh, akibat dari sebuah sistem kerja yang fleksibel gitu ya, karena ada sistem magang, sistem kontrak, outsourcing, justru itu adalah memberikan ruang yang semakin besar terhadap eksploitasi dan kemudian kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para pekerjanya. Terakhir kita bisa tahu di Bekasi itu terjadi sebuah kasus yang cukup besar, yang ada istilahnya staycation gitu ya, gitu. Itu adalah bagian yang sangat kecil yang berani berbicara gitu loh. Bagaimana dengan banyak buruh-buruh yang kemudian akhirnya karena melihat bagaimana proses hukum, bagaimana proses formal hukum kita, yang kemudian juga selain panjang gitu ya, juga tidak memberikan perspektif ruang aman bagi para korban gitu ya. Misalkan contoh kalau misalkan ada pengaduan, ya kamu menikmati nggak gitu kan, orang kan dalam posisi korban dipertanyakan hal kayak gitu kan masih justru terganggu, psikologisnya sudah terganggu, menambah gangguan hal seperti itu. Belum lagi tantangannya itu saya melihatnya memang sampai hari ini semakin berat gitu ya, karena regulasinya juga semakin memberikan fleksibilitas tenaga kerja, artinya perlindungannya semakin minim, kesejahteraannya juga terjadi penurunan nilai gitu. Ini adalah tantangan bagi semua para buruh. Ya, bagi saya adalah mari yang terpenting itu adalah membuat bagaimana kolektivitas bersama-sama, alat perjuangan bersama-sama. Hal-hal seperti ini tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri. Dia harus melalui alat. Alatnya apa? Organisasi atau serikat buruh. Karena dengan kekuatan bersamalah untuk bagaimana berhadapan dengan berbagai macam situasi kondisi. Ya termasuk serikat buruh ya harus memang aware dan memberikan ruang aman dan termasuk kesempatan terhadap para pekerja perempuan juga agar bisa terlibat aktif, mereka berperan strategis sehingga bisa mengambil satu kebijakan gitu ya, gitu, kebijakan dalam arti baik di level perusahaan maupun di level tingkatannya organisasinya kayak gitu. Itu sebenarnya harapan kita, termasuk juga ya pemerintah juga harus serius gitu ya membuat satu regulasi, walaupun undang-undang TPKS sudah ada, bagaimana turunan dan implementasi dari hukum itu gitu. Kalau hanya mengandalkan undang-undang ketenaga kerja kan masih minim. Memang ada rambu-rambu yang dibuat, tapi rambu-rambu ini kan juga masih jauh bagaimana untuk memberikan ruang aman, perlindungan, kesejahteraan, kesetaraan bagi para buruh gitu. Dan itu kan kita harus mengawasi juga melalui implementasinya ya Mbak, karena kan kita tahu juga nih undang-undang TPKS kan cukup baru juga gitu kan. Tapi secara kebijakan untuk ketenaga kerjaan ternyata kita mengalami kemunduran ya. Karena tadi ya tidak ada perlindungan justru makin minim dan perusahaan bisa makin sewenang-wenang dengan kebijakannya terkait pekerja kontrak, magang dan yang lain-lainnya gitu kan. Ini ceritanya sedih-sedih terus nih, dari tadi miris-miris terus gitu. Ternyata banyak sekali persoalan terkait perlindungan buruh ini gitu. Nah, mungkin sekarang kita bisa sedikit cari cerita yang baiknya. Ada nggak Mbak? Mungkin praktik baik lah. Mungkin ada beberapa perusahaan ternyata meskipun kebijakannya tadi minim terkait perlindungan, tapi ada loh gitu perusahaan yang ternyata memberikan contoh baik, bisa ngasih perlindungan, mungkin tadi sudah ada laktasi gitu, terus juga mungkin cuti mens yang jarang sekali kita temui gitu, tapi ternyata dia memberikan cuti mens kepada pekerja perempuannya gitu. Iya, kalau bicara tentang sisi kehidupan kan pasti ada baik ada jeleknya ya gitu. Tapi pasti ada lah sisi baiknya. Kan tidak semua para pengusaha itu yang kemudian hanya memikirkan keuntungannya sendiri gitu ya. Saya meyakini itu gitu. Nah, kalau semakin banyak para pengusaha seperti ini gitu ya, baik, dan kemudian ya mungkin buruh tidak perlu demo, buruh tidak perlu panas-panasan gitu ya terhadap bahkan tidak perlu harus berhadapan gitu ya gitu, hal-hal seperti itu. Tapi
kita bisa melihat ada beberapa misalkan kebijakan dan kemudian ini disepakati antara para buruh dengan pihak perusahaan. Misalkan contohnya saya menemui ada gitu ya, walaupun tidak banyak perusahaan yang menyediakan bagaimana memberikan edukasi terhadap para pekerjanya, baik laki-laki maupun perempuan, agar tidak melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Itu harus kita apresiasi gitu. Betul. Dan itu terjadi salah satu perusahaan di anggota kami di Bekasi gitu. Kami tahu itu gitu ya gitu. Bahkan para pekerja laki-laki itu diberikan edukasi, tidak boleh membuat cuitan terhadap perempuan, dia tidak boleh memberikan apalagi melakukan colekan terhadap perempuan gitu ya gitu. Kami punya sebuah kebanggaan tersendiri gitu ya. Tapi tidak banyak perusahaan seperti itu sebenarnya gitu loh. Kalau makanya saya bilang kalau banyak kita tidak perlu harus sering berdebat gitu ya, tidak perlu harus turun ke jalan panas-panasan. Advokasi terus-terusan. Nah, ada beberapa misalkan kita pernah mendampingi kekerasan pelecehan seksual, bahkan perusahaan mengambil tindakan yang cepat gitu ya gitu. Itu ada, itu hal yang kemudian kita istilahnya kemenangan-kemenangan kecil yang kita dapatkan gitu ya gitu. Ya, tapi kan kita harus melihat mayoritas prakteknya kita belum bisa meraih seperti itu gitu. Nah, masih butuh perjuangan, masih butuh perbaikan, masih butuh keseriusan semua para pihak, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk serikat buruh pun juga gitu ya gitu. Karena masih ada juga serikat buruh berpraktik masih budaya patriarki yang kemudian tidak melihat perempuan itu adalah sebagai kesetaraan dan kemudian sebagai relasi yang imbang gitu. Itu masih terjadi. Makanya kami berharap mari semua buruh gitu ya gitu, dimanapun bekerja, di perkebunan, di pertanian, bahkan di birokrasi pemerintah pun, di gedung-gedung birokrasi pun ataupun itu juga sebenarnya butuh sebuah wadah, sebuah alat yaitu serikat buruh. Karena tanpa serikat buruh hal yang mustahil mudah untuk diperjuangkan. Sehebat apapun orang gitu ya, setinggi apapun pendidikan, ketika mungkin secara personal berhadapan dengan kekuatan besar ya pasti berat gitu. Nah, harapan kita ya baik buruh kontrak, magang, alidayah atau outsourcing, mari berserikat, berkumpul, terlibat dalam, karena serikat buruh itu adalah sekolah bagi kaum buruh. Gitu. Aku acungin jempol buat Bapak Ibu pemimpin perusahaan yang sudah memiliki kebijakan yang bagus, yang sudah melindungi perempuan. Mungkin sebenarnya boleh nggak sih kalau disebut perusahaan, contoh-contoh perusahaan yang ininya? Nggak ya? Nggak boleh ya? Oke, nggak boleh. Tapi itu mungkin menjadi semacam semangat juga gitu buat teman-teman buruh yang lain juga, bahwa sebetulnya bisa diperjuangkan gitu kan. Dan tadi pesannya Mbak Nining, jangan takut, jangan malu untuk berserikat ya. Dimanapun kamu berada bekerja, tadi mau di perkebunan, mau di di perusahaan, mau di kantor, tapi yang namanya buruh itu adalah orang yang menerima upah gitu kan. Jadi sebetulnya jangan malu juga ya untuk menyebut diri sendiri sebagai buruh. Tapi jangan lupa, kaum perempuan harus terlibat aktif dalam kerja-kerja organisasi, termasuk kerja-kerja perjuangan. Karena tidak mungkin kalau mayoritas pekerjanya laki-laki tidak mengambil peran strategis atau berperan dalam perjuangan, ya mereka tidak akan tahu apa problem dari pekerja perempuan gitu kan gitu. Ya saya sih mendorong perempuan-perempuan pun harus terlibat aktif. Nah, itu dia Sobat Puan, pesan-pesan dari Mbak Nining. Ini udah kayak closing nih. Padahal belum ditanya nih. Gitu. Tapi itu tadi ya teman-teman yang mungkin Sobat Puan yang sebagai pekerja, buruh, jangan malu untuk menyebut diri sendiri sebagai buruh, dan juga harus aktif terlibat dalam serikat buruh ya.
Dan kalau nggak ada mungkin bisa mulai juga ya Mbak ya untuk membuat Ya. serikat buruh di dalam perusahaan atau tempat bekerja Sobat Puan. Nah, terakhir nih Mbak, untuk memperingati tadi ya Hari Buruh Internasional, sebetulnya apa sih harapan Mbak Nining untuk ke depan? Iya, tentu menjelang 1 Mei, Iya. mari semua kita berjuang gitu ya. Karena kondisi yang buruk tidak mungkin akan terjadi perbaikan kalau tanpa perjuangan. Harapan kita adalah bagaimana pemimpin negeri ini tidak hanya semata-mata mengedepankan kepentingan investasi, tapi lebih mengedepankan kepentingan bagaimana kesejahteraan, terus kemudian kesetaraan, termasuk juga tentang persoalan kemanusiaan. Wow, yeay, tepuk tangan dong semua. Terima kasih banyak Mbak Nini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini obrolannya, diskusinya berat, tapi ini sangat-sangat penting untuk diketahui oleh Sobat Puan dan juga seluruh masyarakat di rumah yang menonton. Terima kasih banyak Mbak Nining sudah hadir di podcast Power Puan ini. Semoga apa yang diperjuangkan, apa yang diharapkan untuk perlindungan, untuk kesejahteraan buruh bisa tercapai. Iya, terima kasih. Terima Mbak kasih Dede, banyak. khususnya Yayasan Kesehatan Perempuan. Jangan berhenti menyuarakan suara-suara perjuangan perempuan. Dan mungkin nanti kita bisa ke depan bisa berkolaborasi lagi ya Mbak soal Iya, baik. kesehatan reproduksi dan juga buruh ya, buruh perempuan di lingkungan kerja. Nah, Sobat Puan di rumah, itu dia tadi diskusi kita hari ini dengan tema Hari Buruh Internasional. Terima kasih banyak Sobat Puan di rumah. Jangan lupa kalau Sobat Puan punya pertanyaan terkait topik hari ini, Sobat Puan bisa langsung komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa untuk update-update selanjutnya, Sobat Puan harus follow semua sosmednya YKP, dari mulai Twitter, Instagram, YouTube, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.